Assalamualaikum sahabat semua, Marlina Arman Saling kembali membersamai Anda. Hari ini Jumat 1 Desember 2023. Kita sedang berada di kelas 8 Umar bin Khattab SMP Negeri Madani Pekanbaru. Ayo kita ikuti kisahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna. Kali ini kita akan membahas tentang apakah aku pembuli atau korban. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas. Apakah aku pembuli atau korban? Nanti kita bisa menilai diri kita masing-masing. Nah, biasanya kalau dalam pembelajaran Anda mungkin mencatat atau menulis atau browsing segala macam, kali ini Anda harus siap mempresentasikannya, membacakan yang ada di depan. Ya, ini judul kita kali ini, apakah aku pembuli atau korban? Yang satu ini nanti langsung baca dengan suara yang mantap. Jadi harus siap, posisinya harus tegak, perhatikan ke depan. Yang tidak ngerti nanti hati-hati. Ya, oke, ini judul kita hari ini. Raska, baca. Yang sehat pagi ini, belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi bila saat ini Anda tidak belajar dari sekarang. Nah, itu dia. Kalau Anda merasakan capek sekarang, tak apa-apa. Memang belajar terus capek. Ya, harus capek. Nanti Anda tinggal nikmati hasilnya di masa depan. Oke, satu. Sekarang perhatikan video di depan sebelum kita masuk materi. Perundungan pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Tahu nggak? Aku barusan kemarin bagus loh. Saudara meminta maaf kepada orang yang jadi korban tindakan yang telah kamu lakukan. Jika kamu malu meminta maaf secara langsung, kamu bisa melakukannya lewat telepon, surat atau media komunikasi lainnya. Ya. Ada banyak faktor penyebab munculnya perundungan dan kekerasan. Mencari tahu dan menggali penyebab kekerasan dapat membantu kita untuk memikirkan kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku kekerasan. Oke. Lanjut. Oke, baca. Ubah cara pandang mengenai relasi dan perilaku serta tentukan keinginan berubah, menunjukkan upaya perubahan dan berkomitmen terhadap hal yang ingin diubah juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Memang hal ini bisa terjadi secara instan, tapi perlahan kamu harus berani mencoba untuk mengubah diri dan juga pola pikir yang berbeda. Nah, ini dia. Kita semua harus berubah. Ya, berubah ke arah yang lebih baik lagi. Niatkan dari sekarang. Oke, saya lanjut. Bintang, baca. Jadi, apabila kita ternyata adalah seorang yang menjadi pelaku perundungan atau kekerasan, cobalah untuk melakukan hal-hal di atas tadi. Jangan menjadi pengecut yang hanya berani untuk melakukan tindakan tidak terpuji, tapi siap menerima konsekuensi dan melakukan hal-hal yang dapat membawa dampak perubahan terhadap diri kita supaya tidak lagi melakukan perundungan atau kekerasan. Hentikan perundungan serta kasih tanpa fungsi. Jadi sebenarnya pembuli itu adalah orang yang pengecut. Ya, bukan orang yang hebat. Sesungguhnya dia adalah seorang pengecut. Oke, sekarang perhatikan video di depan. Pandangan agama. Dolimi, baik dolim secara fisik, dolim lisan maupun dolim perasaan. Tak kecuali menghina orang lain di depan umum agar dia jadi bahan tertawaan. Seperti tradisi bullying di masyarakat kita.
bisa membuli itu prestasi. Apalagi jika banyak yang menertawakan korban yang dibuli. Membuli yang dia lakukan berhasil. Dia sakit hati, dia marah, namun tidak ada kemampuan untuk membalas. Dia hanya bisa diam, bahkan kadang menangis. Dia terzalimi, namun semua justru menertawakannya. Dan dulu sempat ada seseorang yang melayangkan pertanyaan ke kami, dan dia mengisahkan masa lalunya ketika masih sekolah. Ketika dia melihatnya, dia tidak sanggup untuk memaafkan kawannya yang suka membuli. Tradisi bullying, tradisi zalim. Memang benar, korban tidak membalasnya ketika di dunia, tetapi bisa jadi korban akan menuntutnya ketika di akhirat. Dan Anda perlu yakini bahwa Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kezaliman antara sesama hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Kezaliman sering kita lupakan, padahal Allah selalu menghitungnya. Jika tidak selesai di dunia, berlanjut sampai akhirat. Nabi SAW pernah bercerita tentang orang yang bangkrut. Beliau bersabda, yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebaikannya, dan si B, si C, dan seterusnya diberi pahala kebaikannya. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua kezalimannya, dosa-dosa mereka yang dizalimi itu diambil lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada hijab untuk doanya. Orang yang dizalimi doanya sangat mustajab. Hingga Nabi SAW mengingatkan yang artinya, takutlah kalian terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada tabir antara dia dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan yang artinya doa orang yang dizalimi itu mustajab. Hadis riwayat Bukhari. Karena itulah dahulu para ulama ketakutan ketika menzalimi orang lain. Jangan-jangan orang yang menzalimi ini mendoakan keburukan untuknya. Yazid bin Hakim mengatakan, belum pernah saya merasa segan melebihi segan terhadap wibawa orang yang saya zalimi. Sementara saya tahu tidak ada yang akan menolongnya kecuali Allah. Lalu dia mengatakan kepadaku, saya pasrahkan perbuatanmu kepada Allah. Di antara kita ada Allah. Berhasil mengalahkan orang lain dalam bullying bukan prestasi, karena kita tidak diciptakan untuk bertanding saling menghina. Membuli bisa jadi dosa yang tidak kita sadari, meskipun kita menganggapnya membahagiakan. Demikian, Allahu a'lam. Isi jujur sendiri-sendiri ya, nggak usah tanya kiri kanan. Isi dengan diri kita masing-masing. Ya, siapa yang belum dapat? Dan silakan tulis nama dan kelas di atas. Dicetak aja ya jawabnya. Apakah aku sering manggil temanku dengan nama panggilan yang buruk? Kalau tidak pernah, checklist. Yes, checklist yang tidak pernah. Yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini akan menyampaikan presentasi saya terhadap pembelajaran matematika pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di dunia ini semua manusia pasti mempunyai masalahnya masing-masing, mulai dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Contohnya saja seperti bully ini. Bully ini bisa termasuk kedua golongan. Bully yang kecil seperti mengejek, tapi hanya sebentar itu mungkin berteman, mungkin dalam jangka waktu mungkin 1 hari atau 2 hari. Bully yang besar dapat menyebabkan hal-hal negatif yang berdampak pada korban. Seperti tadi video yang telah ditayangkan tadi, seperti tidak mau sekolah. Setelah itu juga pembuli adalah orang yang pengecut karena dia melawan orang yang lemah. Sedangkan orang yang dibully itu dia itu adalah orang yang sudah tertekan mungkin hatinya ketika telah menghadapi bully yang terus-menerus yang terjadi pada dirinya. Jadi harapan saya untuk di sini tidak adanya lagi bully membuli antara sesama teman, abang kelas, kakak kelas maupun adik-adik kelas. Jadi ketika kita berani berbuat, kita juga harus berani bertanggung jawab. Kita harus berani menerima konsekuensinya, maupun itu kita pembuli ataupun kita korban bully. Jadilah memutus rantai bully di sekolah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.